Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak dan ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita akan teruskan kajian rutin kita, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dalam muamalah duniawiyah. Jemaah sekalian, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah atau PHIWM pada bagian yang keempat memberikan satu tuntunan bagaimana warga Muhammadiyah pada khususnya dan umat Islam pada umumnya mensikapi hal-hal yang berkait dengan muamalah duniawiyah. Maka disebutkan pada kitab itu yang pertama, setiap warga Muhammadiyah harus selalu menyadari bahwa dirinya sebagai abdi dan khalifah di muka bumi, sehingga memandang dan mensikapi kehidupan dunia secara aktif dan positif, serta tidak menjauhkan diri dari pergumulan kehidupan dengan landasan iman, Islam dan ihsan dalam arti berakhlak mulia. Jamaah sekalian, Allah telah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Tuhanmu telah berfirman pada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Maka ayat ini memberikan satu dalalah bahwa Allah menciptakan manusia, yakni Nabi Adam, ketika diciptakan di muka bumi ini, maka tujuannya adalah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menjadikan di muka bumi ini khalifah, yang tentunya punya peran untuk memakmurkan muka bumi. Sehingga dengan landasan ini, maka setiap warga Muhammadiyah harus menyadari bahwa dirinya selaku abdi atau hamba Allah dan juga khalifah di muka bumi ini. Sehingga konsekuensinya kita harus memandang dan mensikapi kehidupan dunia secara aktif dan positif. Maka maksimalkan gerakkan potensi kita untuk kita bisa aktif dalam segenap hal-hal yang ma'ruf dan juga hal-hal yang positif. Tentunya dengan landasan iman, Islam dan ihsan, dalam arti yang ihsan itu adalah berakhlak yang mulia. Sebab Nabi telah bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya tiada lain aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Yang kedua, setiap warga Muhammadiyah senantiasa berpikir secara burhani, bayani, dan irfani, yang mencerminkan cara berpikir yang islami, yang dapat membuahkan karya-karya pemikiran maupun amaliyah, yang mencerminkan keterpaduan antara orientasi hablum minallah dan hablum minannas, serta maslahat bagi kehidupan umat manusia. Jemaah sekalian, pada poin yang kedua ini maka ditegaskan bahwa setiap warga Muhammadiyah ketika berpikir harus dilandasi dengan satu ikatan dan pijakan, yakni berpikir secara islami.
di mana Muhammadiyah telah merumuskan cara pandang Islam ini, maka tidak lepas dari konsep yang bernama berpikir secara burhani, yakni berpikir secara panduan keislaman, kemudian bayani dengan panduan keimanan, dan irfani dengan panduan akhlak-akhlak yang mulia. Sehingga kemudian tercipta satu prinsip yang kokoh yang tidak melupakan sisi hablum minallah, yakni hubungan dengan Allah, dan hablum minannas, yakni hubungan dengan manusia. Sehingga ketika keduanya terakumulasi dengan apik, maka akan terjadilah sinkronisasi dan harmonisasi sehingga menimbulkan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia. Jemaah sekalian. Kemudian yang ketiga adalah setiap warga Muhammadiyah harus mempunyai etos kerja Islami seperti kerja keras, disiplin, tidak menyia-nyiakan waktu, berusaha secara maksimal atau optimal untuk mencapai tujuan. Jemaah sekalian, ternyata apa yang disebut dengan etos kerja Islami itu banyak sisinya. Jadi kerja keras, disiplin, tidak menyia-nyiakan waktu, kemudian berusaha dengan optimal dan maksimal. Ini termasuk etos kerja yang sesungguhnya adalah dilandasi dari spirit keislaman. Maka jangan salah, jangan kemudian identikan bahwa Islam itu adalah identik dengan kemalasan, kemudian tidak rapi, kurang disiplin, dengan waktu itu begitu disia-siakan. Ya, kadang-kadang malah tampak di kita itu kalau ada acara-acara rapat mesti molor. Padahal Islam itu menekankan kita untuk berdisiplin waktu. Bukankah Allah berfirman, wal asri, demi waktu. Pada surat Al-Asr itu Allah memulai dengan sumpah wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, dan mereka yang berwasiat pada kebenaran dan kepada kesabaran. Dengan kita beretos kerja Islami, maka akan mencapai satu hasil yang maksimal, dan tujuan yang kita raih akan bisa kita capai dengan mudah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi tambahan wawasan agar kita selaku hamba Allah yang diberikan satu tugas kekhalifahan bisa memaksimalkan kehidupan di dunia ini untuk menggapai hal-hal yang positif untuk pengabdian pada Allah dan kemanfaatan kepada segenap ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah, ada kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.